Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya Aceng di konten YouTube Yuk Belajar Seni Budaya, media pembelajaran berbasis video di channel YouTube Yuk Belajar Seni Budaya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali di pelajaran seni budaya dengan materi bab 5 berkarya seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi objek. Siswi sekalian kelas SMA kelas 11, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih teliti kembali mengenai peta konsep materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama kita perhatikan, kita akan mempelajari pengertian seni rupa 3 dimensi. Kemudian yang kedua, fungsi seni rupa 3 dimensi, dan yang ketiga, memodifikasi objek, dan yang keempat, berkarya. Selanjutnya kita perhatikan yang pertama, pengertian seni rupa 3 dimensi. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apa yang kalian dapat amati dari gambar tersebut? Perhatikan dengan seksama. Apakah bentuknya? Bagaimana fungsinya? Materialnya? Dan tentunya keindahannya, keunikannya, coraknya. Budaya apa yang Anda atau yang ada dalam objek tersebut? Patung. Mari kita bahas terlebih dahulu. Apa itu pengertian seni rupa 3 dimensi? Kita barangkali sudah tahu, kita mengulas kembali saja. Seni rupa 3 dimensi adalah karya yang memiliki dimensi panjang, dimensi lebar, dan dimensi tinggi. Misalnya apa? Patung, relief, keramik, wayang golek, yang bebas mengisi ruang sehingga dapat diamati secara sempurna dari berbagai arah berkeliling 360 derajat. Meskipun banyak juga karya-karya yang tidak memperhitungkan daya pandang demikian. Misalnya patung-patung yang sifatnya frontal, hanya bagus dilihat dari arah depan saja. Oke. Kemudian fungsi seni rupa. Kita perhatikan. Ada yang berfungsi yang pertama sebagai hiasan. Fungsi seni rupa 3 dimensi sebagai hiasan dapat kita jumpai pada karya 3 dimensi yang berwujud benda hias. Seperti misalnya vas bunga, guci penghias ruangan, piring hias dinding, pajangan dinding, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai sarana peringatan. Fungsi seni rupa 3 dimensi sebagai sarana peringatan biasa berupa tugu atau prasasti. Contoh monumen kesaktian Pancasila sebagai peringatan akan terjadinya tragedi gerakan 30 September 1965 oleh PKI.
Kemudian yang ketiga, sebagai sarana pembelajaran. Fungsi karya seni rupa 3 dimensi sebagai sarana belajar dapat kita jumpai dalam museum. Candi seperti relief Candi Borobudur merupakan karya 3 dimensi sebagai sarana belajar dan pengetahuan kita tentang kejadian masa lalu masa Indonesia masih dalam bentuk kerajaan. Kemudian yang keempat, sebagai sarana rekreasi. Karya seni rupa 3 dimensi sebagai sarana rekreasi dapat kita jumpai pada karya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain sebagainya. Yang kelima, sebagai sarana religi. Karya seni rupa 3 dimensi sebagai sarana religi dapat kita jumpai pada Candi Borobudur, Candi Mendut yang digunakan sebagai tempat peribadahan umat Buddha, terutama pada acara Waisak. Nah, kembali kita pelajari mengenai memodifikasi objek. Oke. Memodifikasi objek, apa sih yang disebut dengan modifikasi objek? Memodifikasi objek berarti mencipta berdasarkan bentuk-bentuk objek tertentu, baik yang sifat objeknya alamiah maupun yang buatan, baik makhluk hidup maupun benda mati. Berarti modifikasi objek adalah bisa berarti memindahkan ukuran, mendistorsi, membalik, menghapus, menyederhanakan, memiringkan, menggabung, memecah, mengubah, memutar, dan sebagainya. Misalnya kita memodifikasi kelinci, objek hidup, dimodifikasi menjadi patung kelinci. Buku, ya benda mati ya, buku kita modifikasi menjadi patung berbentuk buku. Oke. Misalnya lagi, kita perhatikan, ini ada patung Jenderal Sudirman sedang menunggang kuda. Oke, coba kalian perhatikan patung monumen Jenderal Besar Sudirman berikut. Dari sini kita akan dan bisa bertanya mengenai apakah bentuknya figuratif atau non figuratif. Bagaimana wujud patung? Apakah vertikal atau horizontal? Kemudian bagaimana penggambaran sosok patung? Apakah berdiri, duduk, jongkok, dan sebagainya. Juga kita perhatikan kostum dan atribut patung adalah tafsir logis dan argumentatif. Apa gagasan patung itu dibuat, menggunakan teknik apa, dan sebagainya. Bagaimana bentuk bahan baku yang digunakan demi terciptanya bentuk patung yang sedemikian baiknya. Perhatikan objek atau anggota tubuh patung, bagaimana ia menyatu dengan bagian lainnya, berbaur dan menciptakan satu kesatuan yang indah. Semua itu adalah proses dan hasil dari modifikasi objek. Berkarya 3 dimensi. Perhatikan gambar. Oke, berdasarkan hasil pengamatan kita lakukan kepada patung-patung itu yang nampak di gambar.
hanya sekedar model pembelajaran. Kita bisa memilih objek patung, baik dari alam maupun objek seni seperti patung-patung warisan budaya bangsa Indonesia di tiap daerah di mana sekolah berada. Semua itu dapat dijadikan objek pembuatan patung dengan memodifikasi, baik gagasan, bentuk, bahan baku, maupun teknik artistik proses kreasinya. Nah, demikianlah yang bisa disampaikan pembelajaran seni budaya. Terima kasih dan sekian, semoga bermanfaat. Bertemu kembali di session pembelajaran berikutnya.